Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ba'du. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang laki-laki menyeru istrinya keranjang tetapi dia enggan memenuhi ajakan tersebut hingga membuat suami marah, maka malaikat akan melaknatnya hingga datang waktu pagi. Hadis muttafaqun alaih. Apa yang kita tangkap, ikhwan? Yang ditangkap di sini bahwasanya wajib bagi seorang istri memenuhi seruan suaminya untuk berhubungan badan. Karena berbeda karakter laki-laki dan perempuan. Laki-laki muda-alda, subhanallah, andai kata ditahan bahaya. Maka sang istri ketika diajak oleh suaminya berusaha untuk mengikuti dakwaan seruan suaminya dan tidak menolak. Andai kita menolak, berikan uzur yang syar'i. Bang, saya dalam keadaan sakit, bang, saya dalam keadaan letih, ya. Dan tersebab rusaknya rumah tangga ketika sang istri nggak mau diajak suami untuk berhubungan badan, ya. Boleh jadi karena keletihan, boleh jadi karena banyak kali kerja, dan seterusnya. Suami pun harus perhatian kepada istrinya. Antum kerja sampai malam, dia kerja sampai malam, pulang tinggal letih, ya, akhirnya nggak lancar hubungan suami istri, muncullah berbagai macam masalah. Makanya istri antum dijaga. Kalaupun dia bekerja sekedarnya saja, sekedar membantu saja, lebih baik, lebih selamat. Apalagi negeri seperti ini, bekerja di rumah, ya, mungkin berjualan via internet, ya, berjualan online, seterusnya, atau mengajar anak-anak Quran dan seterusnya di rumah. Ini yang paling baik bagi antum, supaya istri senantiasa siap untuk menerima kedatangan suaminya. Suaminya letih, istrinya letih. Suami banyak urusan, banyak pekerjaan di kantor, istri pun demikian. Pulang letih-letih, bertengkar akhirnya. Subhanallah. Maka harus dipahami oleh sang istri, ya, kebutuhan sang suami. Jangan dia tolak. Andai kata sang istri dalam kondisi lagi lemah fisiknya, sakit, dia beri uzur. Atau sedang haid, katakan saya haid bang, nggak bisa bang, sabar. Allah SWT larang. Kata Allah SWT, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adzan, katakan Muhammad, dia adalah merupakan penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita ketika mereka dalam kondisi haid. Wa fi riwayatin qala Rasulullah SAW. Dalam riwayat lainnya Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Dalam riwayat lain, dan demi dia, yaitu Allah, yang jiwaku di tangannya, tidaklah suami menyuruh istrinya keranjang, namun dia enggan, kecuali yang di langit, maksudnya siapa? Allah, akan memurkainya hingga suaminya ridha kepadanya. Menunjukkan Allah di atas langit, bukan di mana-mana, bukan dalam misi, bukan dalam patung. Di mana Allah? Di atas arasnya. Andai kata suami menyuruh istrinya, dia enggan, dia menolak, Allah yang di atas langit akan murka kepadanya. Sampai kapan? Sampai sang suami ridha kepadanya. Karena Allah hanya kata ditutup pintu ini, sang suami akan pergi mencari yang haram, ya'dzan billah. Kemana dia harus lari? Dia punya istri yang sah, istrinya nggak memberikan, ya. Demikian pula sebaliknya, sang suami pun harus senantiasa melihat istrinya manusia yang butuh juga kasih sayang, butuh juga perhatian suaminya, butuh kebutuhan biologis sebagaimana sang suami. Ya, andai kata sang istri pun tidak pernah disentuh, tidak pernah dilihat, nggak pernah dipandang, dibiari aja, hati-hatilah suatu saat istrinya akan menyeleweng. Ya, subhanallah. Maka saling memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Sebagaimana Anda ingin disayang, sayangi istri Anda. Sebagaimana Anda ingin dicintai, cintai istri Anda. Ya, begitulah seterusnya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya murka Allah kepada istri yang tidak mau menyeru, yang tidak mau memenuhi seruan suaminya. Sampai-sampai Allah murka kepadanya sampai sang suaminya ridha. Baik. Ibadah yang lebih utama, judul berikutnya. Ibadah itu bertingkat-tingkat. Yang satu lebih utama pada yang lain. Dalam Islam, ibadah itu bertingkat-tingkat. Dan hendaklah seseorang berupaya memilih ibadah yang lebih utama. Kadang-kadang ibadah lebih utama karena suatu hal, karena berkaitan sama waktu, berkaitan dengan kondisi dan seterusnya. Jika saya tanya kepada antum, mana lebih utama beribadah? Membaca Qurankah atau melayani tamu? Melayani tamu atau baca Quran?
Yang lebih utama adalah membaca Al-Quranul Karim secara mutlak. Tapi andai kata ada tamu, lebih utama adalah antum melayani tamu. Tamu datang antum baca Quran sibuk. Subhanallah. Jadi kita dalam hal ini senantiasa melihat mana lebih utama. Ya, subhanallah. Dalam suatu ketika terkadang sesuatu yang enggak utama menjadi utama karena hal lainnya. Ya. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang wanita, tidak halal. Berarti apa tidak halal? Haram. Bagi seorang wanita an tasuma, berpuasa, maksudnya puasa sunnah. Wa zawjuha syahidun illa bi'idznih, sementara suaminya ada bersamanya, menyaksikannya, mengiringinya, dan dia tidak izin dengan suaminya, enggak boleh. Sampai puasa ibadah yang namanya puasa pun, ibadah sunnah puasa, enggak boleh seorang perempuan lakukan tanpa izin suaminya. Dan ini mengajarkan kita dalam Islam amal itu bertingkat-tingkat. Andai kata ada yang wajib dan ada yang sunnah, mana didahulukan? Wajib. Taat kepada suami apa hukumnya? Salat sunnah apa hukumnya? Sunnah. Didahulukan yang wajib. Subhanallah. Patuh kepada ibu dan salat sunnah mana yang wajib? Patuh kepada ibu. Karena itulah Juraid masuk ketok-ketok pintu ibunya. Ibunya datang. Juraid. Dia sedang salat. Berkata Juraid, salati am ummi? Salatku atau ibu? Terus salat dia. Besok Juraid. Salat saya atau ibu saya? Padahal salat sunnah. Besok Juraid. Marah ibunya. Kata ibunya, saya bersumpah demi Allah, jangan sampai engkau meninggal sebelum engkau dapat ujian dan cobaan bala bencana, ya, di hadapan perempuan-perempuan lacur. Ternyata kena musibah. Doa ibunya manjur. Ya, datanglah perempuan yang menggodanya sampai akhir kisah. Antum tahu kisahnya kan? Tahu, enggak usah diulang. Jadi yang namanya subhanallah, berpuasa di hadapan sang suami tidak boleh dia kerjakan sampai sang suami izin dengannya. Kenapa? Kewajibannya kepada suaminya tetap lebih utama daripada mengerjakan puasa. Ketika dia puasa suaminya mau mengajaknya ke ranjang, nggak boleh ditolak. Bang, ana puasa nggak? Harus dia layani suaminya. Kecuali andai kata itu puasa Ramadan, puasa mengganti, puasa qadha, ya boleh dia katakan, bang saya puasa wajib ini bang. Itu pun andai kata suaminya, besok aja kau puasa, wajib dia patuhi. Wala ta'dhanu fi baiti illa bi'idznih. Jangan sampai dia beri izin orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Baik. Berikutnya, Anda adalah pemimpin. Siapa Anda? Suami pemimpin, istri pun pemimpin. Semua kita adalah pemimpin. Minimal pemimpin bagi diri kita sendiri. Subhanallah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Nabi SAW Rasulullah bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Berarti semua kita. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban dengan rakyatnya, dengan siapa atau atas siapa yang dia pimpin. Wal amiru ra'in. Seorang pemimpin, kepala negara adalah merupakan pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya terhadap keluarganya, anak istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Seorang perempuan atau istri merupakan pemimpin bagi menjaga rumah tangga suaminya, rumah suaminya dan anak suaminya. Fakullukum ra'in, semua akan pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua akan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban dengan masyarakat ataupun rakyat ataupun orang-orang yang kalian pimpin. Muttafaqun alaih. Allahu akbar. Jadi jangan sepele kita, pokoknya saya nikah. Enggak, nikah itu penuh kewajiban. Mengarahkan istri, mengarahkan anak, bukan hanya sekedar memberikan bagi mereka kebutuhan jasmani saja. Jadi seorang bapak, pemimpin rumah tangga, hendaklah dia bertanggung jawab. Antum yang di sini, sementara keluarga antum di mana? Di Indonesia, tanggung jawab kepada mereka, pantau mereka, hubungi mereka, tanyakan kepada mereka. Lihat bagaimana anak-anak antum, di mana sekolahnya, arahkan tanggung jawab antum. Sang istri pun harus tanggung jawab terhadap anak-anak suaminya, terhadap harta suaminya, barang-barang suaminya, semua akan ditanyakan. Baik, judul berikutnya apa?
Kalau saja boleh, apa ini kalau saja boleh? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, akan kuperintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini memiliki asbabul wurud. Apa namanya? Datang Muadz dan dia datang dari negeri ahli kitab. Berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika langsung dia sujud. Langsung dia apa? Rasulullah ingkari, kenapa aku sujud? Dia katakan, ya Rasulullah, kulihat di negeri ahli kitab semua masyarakat rakyatnya mereka sujud kepada para pendeta-pendeta mereka, dan Anda lebih layak kami sujud kepada Anda. Barulah kata Nabi, wahai Mu'adz, seandainya aku boleh memerintahkan orang sujud, kan kuperintahkan siapa pertama kali? Istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suaminya padanya. Bahkan wallahi, seorang istri pintunya masuk surga satu pintu. Apa itu? Mencari ridha suaminya, mengerjakan kewajiban-kewajiban agama. Idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan salat 5 waktu, wa shamat shaumaha, mengerjakan puasa Ramadan, ya, wa ata'a zaujaha, patuh kepada suaminya, dikatakan kepadanya masuklah surga dari arah pintu ke mana? Menunjukkan suami adalah merupakan kunci istri untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Andai kata istri enggak mau masuk surga, campakkan kunci itu, buang. Subhanallah. Kalau mau masuk surga, pegang kunci ini. Bagaimana megangnya? Patuhi suami dalam perkara-perkara kebajikan. Ya, selama tidak bertentangan agama, wajib sang suami mematuhi, sang istri mematuhi suaminya. Ya, besarnya hak suami. Berikutnya, kunci surga. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, perempuan manapun juga yang wafat dan suaminya ridha terhadapnya pasti masuk surga. Gampang sekali bagi perempuan masuk surga. Apa yang harus dilakukan? Berarti andai kata dia meninggal, suaminya mengutuknya, melaknatnya, menyumpah sarapannya, tidak masuk surga. Ya, diabaikannya hak suaminya, diabaikannya yakni tanggung jawabnya kepada suaminya, harta anak-anaknya harta suami diabaikan, anak-anak dibiarkan. Perempuan seperti ini, ya, suaminya meninggal dan suaminya enggak rela kepadanya, ya, atau dia meninggal dan suaminya enggak rela kepadanya, kecuali tidak akan masuk surga. Allah musta'an. Nah, ini judul berikutnya lebih indah lagi nih. Apa judulnya? Dinantikan sang bidadari. Ya Rabbi, Pak Anwar. Sang bidadari. Bukan tanggung-tanggung, Syekh, bukan Miss Universe, bidadari. Allahu Akbar. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalaki lahu fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang istri senantiasa menyakiti suaminya di dunia, kecuali akan berkata istrinya dari surga, semoga Allah memerangimu, sesungguhnya dia hanyalah sesaat menemanimu, sebentar lagi akan meninggalkanmu untuk menemui kami. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata hadisun hasan. Ini perintah agar sang suami itu bersabar terhadap siapa? Istrinya. Istri cerewet, istri bawel, suami bersabar dengan kebawelan istri, insya Allah Ta'ala sang suami akan mendapatkan istri yang baru, pengganti istri yang bawel. Siapa istri barunya? Dari surga yang wallahi andai kata dia muncul di dunia ini, subhanallah, andai kata dunia ini gelap menjadi terang dengan kemunculannya. Subhanallah. Semua dunia ini menjadi harum dengan kemunculannya.
Sekarang haram kena pakai parfum kan? Udah kena keringat hancur. Subhanallah. Bidadari surga kalau turun sekali ke dunia berubah menjadi terang benderang dengan cahayanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Harumnya subhanallah, suaranya begitu merdunya, indahnya. Antum lihat bagaimana istri-istri di surga. Qasiratit tarf. Pandangan mata mereka enggak jalan kemana-mana, hanya kepada suaminya, ridha kepada suaminya. Ya. Ini bagi siapa ini? Yang diuji Allah dengan istri yang bawel, yang cerewet, nyakiti suaminya, dan dia bersabar. Subhanallah. Sabar aja lah antum. Kalau mau dapat bidadari harus bersabar. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi kata bidadari surga, dan bidadari surga telah ada sekarang. Wallahi telah ada. Sebagaimana surga telah ada, bidadari surga pun telah ada. Calon-calon antum kalau dapat telah ada. Subhanallah. Pada siapa? Kepada mereka yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, mematuhi perintah-perintahnya, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Udah ada. Jangan khawatir. Andai kata wanita dunia baik, saleh, mereka lebih baik daripada bidadari surga. Subhanallah. Karena mereka melahirkan, karena mereka mengandung, mereka berpayah-payah, mereka haid, nifas. Allah berikan mereka keutamaan lebih tinggi dibandingkan bidadari di surga. Seandainya mereka masuk surga. Ya, dan akan menjadi istri suaminya di surga di hari kiamat. Subhanallah. Dan ini merupakan keutamaan Allah berikan kepada mereka. Andai kata dia enggak baik, suaminya hanyalah menjadi suaminya di dunia, kelak akan menjadi milik para bidadari surga. Subhanallah. Andai kata dua-duanya enggak baik, nah gabungan neraka sana. Subhanallah. Bencana besar. Wah, judulnya nih ya, bencana besar. Apa ini bencana besar? Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'da fitnatan hiya adharru 'ala ar-rijali minan nisa'i muttafaqun alaih. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak pernah aku tinggalkan setelahku, maksudnya setelah Nabi wafat, fitnah, yaitu bencana yang paling besar terhadap lelaki daripada godaan wanita, muttafaqun alaih. Itulah yang kita bilang tadi, alah perempuan kan makhluk lemah. Siapa bilang paling kuat mereka? Kalah presiden dengan mereka. Menteri-menteri kalah. Anggota dewan bertekuk lutut. Bahaya, wallahi bahaya mereka. Jangan sepelekan. Maka kata Nabi SAW, tidak pernah ada aku tinggalkan bencana, ujian, cobaan yang paling berat bagi laki-laki daripada cobaan siapa? Seorang wanita, godaan wanita. Subhanallah. Itu andai kata satu orang, bagaimana yang menggodanya banyak. Sampai-sampai berkata seorang imam tabi'in, ya, yang telah tua renta, kalau saya enggak khilaf, Atha bin Abi Rabah atau Sa'id bin Musayyib mengatakan, saya disuruh jaga harta, saya yakin, saya percaya akan amanah menjaga harta. Tapi disuruh menjaga seorang perempuan, walaupun budak hitam, saya enggak jamin saya selamat menjaganya. Bahaya. Itu perkataan jujur daripada seorang tabi'in yang kita ketahui agamanya, kita ketahui kejujurannya. Imam dalam hadis, dia mengatakan, berikan kepada saya harta, saya jaga, enggak akan hilang, enggak akan berkurang. Tapi kalau kalian berikan, tolong jaga sebentar ini ya, akhwat ini, wah, enggak jamin saya selamat. Bahaya. Maka hendaklah sang wanita, kaum wanita, berusaha tidak menjadi fitnah bagi laki-laki dengan tingkah lakunya, perbuatannya. Ya, betapa bahayanya. Antum, wallahi wanita bahaya sekali. Ya, Facebook dan seterusnya, SMS, hati-hati antum, fitnah bahaya. Ya, kadang-kadang masuk SMS, bang godain kita dong, mas. Apalagi antum ini yang ganteng-ganteng, subhanallah kan. Bahaya. Hendaklah wanita menjaga dirinya. Bagaimana caranya? Taat kepada Allah, jaga adab, jaga syariat, jaga dalam berkata-kata, janganlah melembutkan perkataan, jaga pakaian, jaga aurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian, jangan banyak keluar kamu wanita.
kecuali jika ada hajat. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah memamerkan perhiasannya untuk orang yang tidak halal baginya sebagaimana orang-orang jahiliyah. Tegakkan salat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya, ini semua kunci keselamatan. Andai kata perempuan rusak, siapa yang dia rusak? Laki-laki yang dia rusak. Subhanallah. Makanya perempuan merupakan pilar-pilar suatu bangsa. Perempuannya binasa, hancur bangsa tersebut. Hancur moralnya. Subhanallah. Waspadalah, waspadalah. Menuai dosa. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang dianggap berbuat dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia beri makan atau dia beri nafkah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini ancaman kepada suami yang tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah anak istrinya. Subhanallah, seandainya dia bercerai dengan istrinya, anak-anaknya di bawah istrinya, wajib baginya untuk memberikan kepada mereka nafkah. Bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anaknya kepada jalan yang benar, jalan yang hak. Subhanallah. Yang paling parah adalah ketika dia tidak mempedulikan makan dan sandang pangan papan anak istrinya. Subhanallah. Dia hidup bergelimang kenikmatan, kemewahan, dia lupakan anak istrinya. Ini musibah besar. Wallahul musta'an. Ya. Gak ada alasan, apapun alasannya gak ada. Saya saat belajar, saya berdakwah. Anda belajar, Anda berdakwah, kewajiban tersebut wajib. Kadang orang-orang alasannya apa? Saya kan berdakwah ini kemana-mana Ustaz. Iya, memang istrimu bisa makan dakwah? Dia makan nasi, dia butuh uang, ya, dia butuh yang ditinggalkan untuknya dan seterusnya. Ya, nggak ada alasan. Kewajiban ortu. Apa ortu? Orang tua. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji'i. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud bi sanad hasan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati, perintahkan anak-anak kalian salat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika anak berusia 7 tahun. Jadi kalau udah 7 tahun anak kita, perintahkan salat. Terus perintahkan salat. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka. Wahum abna'u 'ashar, ketika mereka berusia 10 tahun. Gantungkan cambuk di rumah. Nak, kalau kau tidak sholat, sekarang umurmu udah 10 tahun, yang kelas 3 SD kan, ini cambuk akan turun. Hancam mereka. Orang tua sekarang, anak enggak sekolah, habis. Anak enggak sholat dibiari. Subhanallah. Anak enggak ikut les bahasa Inggris, enggak ikut les matematika, enggak les komputer, dicambuknya. Enggak sholat dibiarkan. Musibah. Ya, 10 tahun enggak sholat, pukul. Tentunya pukul juga pukulan yang mendidik, sebagaimana yang sebelumnya. Bukan pukul untuk menyakiti anak. Subhanallah, buat dia takut. Ini harus kita amalkan, kita terapkan. Kalau enggak, payah. Anak-anak ketika telah besar enggak dibiasakan sholat, enggak sholat. Pertanyaannya, kenapa banyak orang-orang Islam sekarang enggak sholat? Jawabannya apa? Karena tidak diperintahkan oleh orang tua, apalagi dipaksakan, apalagi dipukul. Kalau terbiasa sejak kecil, manusia harus melewati beberapa proses. Pertama, dipaksa. Semua kita harus dipaksa dahulu kala. Ya. Setelah dipaksa, terpaksa. Ya. Setelah terpaksa, terbiasa. Setelah terbiasa, jadi kebiasaan. Jadi karakter hidupnya. Kita pun demikian. Antum itu bekerja terpaksa, dipaksa, bentar-bentar kering, udah. Jam kerja ini, mau nggak mau harus bangun, kalau nggak bahaya nih, kena potong gajiku, kena pecat. Lama-lama jadi apa? Jadi karakter, jadi kebiasaan. Subhanallah.
Bagaimana jadi kebiasaan? Dimanapun berada, jam kerja ini sibuk dia. Ya, begitu juga dengan anak-anak. Perintahkan mereka sholat, biasakan mereka, ya, dengan cara yang baik-baik. Insya Allah, jika terus-menerus umur 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun nggak perlu antum pukul lagi. Kenapa? 3 tahun masa dia untuk terbiasa, membiasakan dirinya. Tapi andai kata 7 tahun lewat, mungkin 10 tahun akan turun cambuk. Makanya sejak kapan menyuruhnya? 7 tahun. 3 tahun masa terbiasa. Insya Allah 10 tahun nggak payah antum turunkan cambuk, nggak payah lagi dia. Kenapa? Udah terbiasa. Ya, Masya Allah. Antum biasa anak-anak antum semua sholat. Kemudian, wafarriqu bainahum fil madaji. Pisahkan mereka pada ranjang-ranjang mereka. Maksudnya, laki-laki, perempuan. 10 tahun sudah mulai akan dewasa. Ya. Dia sudah mengenal lawan jenisnya. Ini akan mendatangkan banyak musibah ketika mereka dicampur, harus dipisahkan mereka. Inilah bagaimana Islam menjaga adab, menjaga akhlak, menjaga moral etika sejak kecil. Ya, sampai anak-anak pun harus dipisah. Bagaimana yang bukan anak-anak, orang-orang besar seperti antum enggak dipisah? Apa jadinya? Kacau balau. Alhamdulillahirabbil alamin. Habislah kajian kita pada hari ini dari sisi materi. Bersisa insyaallah tanya jawab. Silahkan jika antum ada pertanyaan, kita lanjutkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ini ada pertanyaan. Mayoritas muslim dari Timur Tengah yang ditemui di Jepang saat tahiyat akhir, posisi duduk mereka seperti duduk di antara dua sujud. Tasyahud awal. Saat salat berjamaah di masjid duduk kita berbeda sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Mengikuti atau tidak? Belajar. Apa yang Rasulullah buat? Ada beberapa keterangan dari Rasulullah SAW bahwa beliau ketika duduk, ya, pada rakaat terakhir duduknya sebagaimana yang kita lakukan. Namanya duduk apa? Tawarruk. Ya, bertumpu di atas bokongnya, memasukkan kaki kiri ke depan, mendidikkan kaki kanannya. Itu duduk posisi tahiyat terakhir. Ya. Untuk rakaat yang 3, rakaat yang 4. Adapun rakaat yang kedua, ulama berselisih antara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Ulama Hanabilah mengatakan, andai kata jumlah rakaatnya hanyalah 2 rakaat, maka mengamalkan hadis berikutnya itu apa? Dengan duduk iftirash, duduk di antara 2 sujud. Sebagian ulama mazhab duduknya hanyalah duduk iftirash saja. Ya. Oleh karena itu ini perkara-perkara yang lapang. Kalaupun duduknya iftirash enggak ada masalah, tawarruk pun enggak ada masalah, insyaallah. Ya. Tetapi yang lebih dekat pada kebenaran, andai kata dia pada rakaat terakhir hendaklah dia mengerjakan duduk apa? Tawarruk yang dia jumlah rakaatnya 3 ataupun 4. Adapun yang 2, dia boleh kerjakan itu pula. Duduknya apa? Tawarruk. Boleh juga duduk iftirash. Dan sebagian mengatakan diselang-selingi, kadang-kadang iftirash, kadang-kadang tawarruk ketika dia jumlahnya 2 rakaat. Wallahu taala alam. Masalahnya masalah khilafiyah. Apakah jari-jari kaki termasuk bagian daripada aurat? Karena saya lihat banyak sister-sister dari India dan Pakistan yang tidak memakai kaos kaki. Adapun masalah aurat bagi wanita ketika sholat, jumhurul ulama, kebanyakan ulama, matus ulama mengatakan bahwa semua wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua tangannya. Maksudnya telapak tangan luar dan dalamnya. Adapun selainnya adalah wajib ditutup. Ya. Dalam hadis yang ulama sebagian mensahihkan, Rasulullah ditanya, bolehkah seorang perempuan sholat dengan menggunakan satu pakaian dira? Kata Nabi, iya, andai kata menutupi kedua kaki-kaki mereka. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Tapi pendapat yang kedua, pendapat ulama-ulama Hanafiyah, dan paling banyak mereka berada di India, Pakistan, Bangladesh, mereka mengatakan kaki bagi wanita bukan aurat. Karena itulah mereka sholat tidak memakai kaos kaki. Perkaranya khilafiyah, wallahu ta'ala alam, ya. Lebih utama adalah mengikuti yang pertama, karena itu ada dalilnya. Bolehkah seorang wanita terlebih dahulu mengucapkan salam bolehkah seorang wanita lebih dahulu mengucapkan salam kepada pria? Hukum salam antara pria dan wanita dilihat fitnah atau tidak, maslahat atau mudarat. Andai kata sama-sama lajang, sama-sama
Ini, dan andai kata salam ini akan mengantar mereka kepada tindakan berikutnya, bertegur sapa dan seterusnya, dikhawatirkan fitnah, maka tidak memberi salam satu sama lain. Andai kata aman fitnah, contohnya perempuannya banyak, laki-lakinya banyak, atau laki-lakinya banyak, perempuan sendiri dan seterusnya, tidak mengapa andai kata satu daripada kedua belah pihak ini mengucapkan salam. Ya, selama aman daripada fitnah. Ya, udah tua, nenek-nenek, nggak ada masalah. Assalamualaikum nek, nggak ada masalah. Tapi anak gadis, lihat dulu. Kalau antum khawatir jadi fitnah, hindari. Kaidahnya yang tadi, bencana apa? Bencana besar. Bagaimana hukumnya mengajak wanita untuk keluar ke jalan untuk demonstrasi? Bukankah ini bentuk partisipasi wanita dalam dakwah? Enggak. Dalam Islam tidak ada saran dakwah dengan cara demonstrasi, enggak ada wallahi. Demonstrasi mendatangkan bahaya yang banyak, lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya. Ketika orang banyak jalan menuntut tuntutan mereka, nggak akan dapat lagi diatur dan diawasi, bahkan mendatangkan mudarat besar dalam banyak hal. Bahkan sampai-sampai gara-gara demonstrasi tertumpah darah, apalagi dijadikan sebagai sarana dakwah. Bahkan dalam Islam demonstrasi pertama dilaksanakan itu pada masa siapa? Pada masa Utsman, untuk menggulingkan Utsman, menumpahkan darah Utsman. Demonstrasi adalah sunnahnya kaum Khawarij. Dalam Islam, walaupun pemerintah membolehkan, ini bertentangan dengan Islam. Ya, apalagi mengeluarkan kaum wanita. Dan kita melihat, subhanallah, sampai digulingkan penguasa gara-gara apa? Demonstrasi. Setelah itu chaos, pertumpahan darah. Padahal kata Rasulullah, hilangnya Ka'bah, bahkan dunia ini sisinya lebih sederhana daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Darah kita ini mahal, wallahi. Tapi demonstrasi kadang-kadang berpuluh orang meninggal, wafat, terbunuh gara-gara demonstrasi, yang bersalah, yang nggak bersalah, subhanallah. Apalagi jika yang keluar adalah kaum wanita menyelisihi syariat. Bagaimana seharusnya wanita berdakwah di jalan Allah SWT? Bolehkah ia keluar rumah untuk berdakwah? Boleh, selama memang mendatangkan kemaslahatan, tidak melanggar larangan syariat, menjaga adab, menjaga syariat. Ya, misalkan keluar untuk berkumpul dengan wanita lain, saling mengingatkan dalam agama, boleh, silahkan. Selama dia bukanlah musafir. Kalau musafir harus dengan mahramnya. Bagaimana yang harus kita lakukan untuk memperbaiki negara? Perbaiki individu masing-masing bangsa. Mulai dari diri kita, suami, anak-anak kita, tetangga kita, insya Allah alam-alam akan menjadi kebaikan secara umum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Bolehkah mengadakan sholat Jumat 2 kali? Andai kata memang tidak mampu tempat menampung, ya subhanallah, nggak ada tempat kecuali harus 2 kali, insya Allah nggak ada masalah selama dikerjakan di waktunya. Andai kata tempatnya luas, dibuat 2 kali, ini bahaya, ini bid'ah ini. Ya, nggak senang dengan jamaah pertama, yang pertama dia nggak mau nunggu, ini bid'ah, dilarang. Mohon petunjuknya untuk salat Jumat yang jamaahnya tidak bisa bersamaan waktu istirahatnya. Iya, boleh dibuat 2 kali, insya Allah ta'ala. Bagaimanakah sikap kita terhadap hal-hal yang terjadi perselisihan ulama padanya? Apakah bila sudah ada ijma pada ulama terdahulu, lalu bila ada ulama belakangan yang menyelisih ijma tersebut, itu pendapatnya? Tidak. Ijma tidak bisa dibatalkan selama-lamanya. Ya, jika telah tegak ijma, nggak boleh ada ijma baru membatalkan ijma sebelumnya, nggak boleh. Bahaya. Sepakat sahabat mengangkat Abu Bakar, muncul orang-orang Rafidhah mengatakan Abu Bakar kafir. Bahaya. Sementara ijma kaum muslimin mengangkat Abu Bakar. Ijma kaum muslimin untuk merujuk kepada Mushaf Utsmani pada masa Utsman. Semua yang menyelisih Mushaf Utsman dalam tulisannya, bahasanya, ya semuanya dibakar. Itu ijma kaum muslimin. Sekarang kita menerima Quran ini. Andai kata dia mengatakan Quran kali ini sekarang nggak sempurna, nggak utuh, maka dia menyelisih apa? Ijma, keluar daripada Islam. Sebagaimana orang-orang Rafidhah yang mengingkari Quranul Karim. Adapun perkara-perkara khilaf, kita harus bertoleransi. Jika memang perkara tersebut adalah perkara yang khilaf antar ulama, seperti masalah kunut, masalah azan 2 kali, itu khilaf. Toleransi kita. Ya. Jangan kita sampai membuat sesama kita pecah belah.
Misalnya hukum mengucapkan selamat Natal. Nggak ada ulama kita yang boleh mengucapkan selamat Natal. Nggak ada. Baru itu. Yang boleh mengucapkan selamat Natal baru, bukan ulama. Fatwa Hamka belum dicabut sampai sekarang. Hukumnya haram. Dan itu bukan hanya fatwa, dalil agama semua menyatakan demikian. Berdosakah istri bila menolak ajakan suami dikarenakan istri sedang hamil tua dengan cara yang bijak dan baik? Ya. Anda kata membahayakan kandungannya, katakan kepada sang suami. Kata berikan jalan-jalan lain. Nikah aja lah bang. Itu kenapa rupanya? Ya, bagaimana hukum seorang istri yang merawat ibunya ketika sakit, sedang suaminya memperbolehkan, mengizinkan? Boleh, silahkan. Ini kebaikan suami, ya, hingga ibunya sembuh. Ini suami yang baik dan anak yang soleh, masya Allah. Semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada semua mereka gara-gara kebaikan sang istri merawat ibunya dan izin suami. Bagaimana cara bertaubat selama hidup di Jepang? Banyak meninggalkan sholat dan puasa karena malas. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beramal saleh, bersedekah, berinfak, berzikir, dan jangan lagi tinggalkan sholat. Adapun puasanya ulama berselisih. Sebagian mengatakan diganti, sebagian mengatakan tidak. Yang lebih selamat ganti puasa ditinggalkan dahulu kala. Hitung-hitung. 20 tahun ada di Jepang. 20 kalikan dengan 30. Cicil dia dicicil. Kemudian carilah lingkungan yang, wallahi ikhwan, kalau antum berada pada lingkungan yang tidak soleh, antum terpengaruh. Apalagi sendiri. Selalulah antum pada komunitas kaum muslimin, dekat masjid rumah antum, dekat orang-orang saleh. Kalau enggak antum tenggelam bersama tenggelamnya orang-orang Jepang. Tentang zakat Ustaz, apakah tanah dan biaya toko usaha wajib dizakati? Apakah digabung dengan tabungan yang di bank? Tanah tidak dizakati, rumah tidak dizakati, mobil tidak dizakati, baju tidak dizakati, apalagi peralatan rumah tangga dizakati. Yang dizakati adalah harta yang dia ditentukan dalam agama. Apa yang ditentukan dalam agama? Ya, zakat binatang ternak yang telah ada aturannya. Jika memiliki kambing, 40 kambing, satu dikeluarkan jika kambing tersebut untuk ternak, bukan untuk jual beli. Unta, kambing, semua ada panduannya. Ya, emas, perak, semua ada panduannya. 20 dinar emas atau 85 gram emas, keluarkan 2,5% setahun sekali, ada panduannya. Ya, dalam agama kita. Adakah andai kata kita memiliki tanah yang besar, yang luas, memiliki rumah-rumah yang banyak disewakan, maka kelak zakatnya daripada hasil sewanya. Uang tersebut dikumpulkan selama setahun. Ternyata setelah dikeluarkan biaya personal, dikeluarkan hutang-hutang, dilihat, oh masih banyak nih, masih ada sisa 200 juta contohnya. Dikeluarkan 2,5%. Setelah mencapai dua syarat, nisab dan haul. Nisabnya berapa? 85 gram emas, haulnya setahun. Setelah dikeluarkan hutang-hutang. Dan orang begitu gampang lari daripada zakat, gampang aja dia. Ketika waktu berzakat dibelikannya mobil, selesai. Tapi dia berdosa sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami sepabrik 10 orang, apakah wajib bagi kami untuk melaksanakan sholat Jumat? Wajib. 10 orang wajib, 5 orang wajib, 4 orang wajib. Walaupun di sana ada khilaf, tapi yang mengatakan 40 lemah riwayatnya. Ya. Pada masa Nabi yang benar, dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW berkhutbah, tinggal 12 sahabat. Tapi itu pun bukanlah bilangan yang memang membuat satu enggak sahnya. Selama dia Jumat, selama dia jemaah, insya Allah sah. Antum kerjakan Jumat. Bagaimana cara ta'aruf dan mengkhidbah wanita muslimah menurut sunnah Rasulullah? Datangi orang tuanya, datangi walinya, masuk dari pintunya. Jangan dari jendela lompat. Terkait tentang sholat Jumat, ada masjid dan juga ada lokasi misalkan di aula kampus gitu bisa dipakai untuk sholat. Ya. Semakin banyak jamaah, semakin utama sholat di sana. Ya, makanya paling utama tempat sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Ramai orangnya, besar keutamaannya. Ya, Masjid Nabawi, subhanallah.
Andai kata antum disuruh pilih ini masjid, pilih mana yang paling banyak. Kecuali andai kata antum menjadi fitnah bagi orang sekitar karena antum masjidnya situ nggak pernah sholat ke sana, maka jangan sekali sholat di sana. Aula kampus dengan masjid, Ustaz. Ya, Aula yang tidak dijadikan sholat 5 waktu, cuma waktu-waktu sholat ya. dengan masjid, walaupun terdekat ada aula kampus, Ustaz. Lebih utama masjid tentunya. Iya, lebih utama masjid. Nah, Kalau misalnya ada orang Indonesia banyak ya, ada berapa orang gitu Ustaz, apa mau untuk ke masjid sholat Jumat, ya, apa tidak memungkinkan kan, terus mau diadakan sholat Jumat di situ, ya. mereka tetap bersikeras gitu loh. Kalau nggak sekian orang itu mereka tetap nggak mau gitu, gimana Ustaz? Antum tinggal kali nggak mau, aja yang mau. Tidak ada yang nggak mau sama sekali gitu. Cuma antum sendiri. Kalau antum sendiri batal Jumat, nggak ada sholat sendiri. Jumat dalam jamaah. Minimal dalam. Apakah kita ini apa sholat zuhur apa gimana? Gantikan dengan zuhur. Ya, andai kata nggak ada yang mau, antum sholat zuhur. Itulah resiko antum yang antum telah pilih. Saya mendapatkan hak waris dari kakek. Ayah saya meninggal dan saya anaknya. Namun telah dijual oleh paman tanpa izin. Apa yang saya lakukan? Tuntut. Tapi harus diketahui, ya. Andai kata kakek meninggal, ketika kakek meninggal ayah kita masih hidup, kita punya hak kelak dari ayah kita. Andai kata ayah kita meninggal, ya. Ini kakek nih meninggal, tinggalkan anak-anaknya. Di antara anaknya adalah ayah kita, tapi belum dibagi, ya kan? Ketika kelak ayah kita meninggal, kita punya hak pada bagian ayah kita. Lain ceritanya, ayah meninggal terlebih dahulu, ya, setelah itu meninggal kakek, maka cucunya nggak punya jatah. Semuanya kembali kepada anak-anaknya masih hidup. Paham antum kan? Karena anak-anak itu akan menutupi yang di bawahnya. Ya, anak-anak jenazah akan menutupi yang di bawahnya. Keponakan semua tertutup, cucu kena. Cucu ditutupi dengan anak, ya. Hartanya kan akan mengalir kepada anaknya. Ada cucunya tertutup dengan anak. Tapi andai kata lebih dahulu meninggal ayah mereka atau kakek mereka, kemudian masih ada ayah mereka masih hidup, kemudian ayah meninggal, barulah ketika itu anaknya punya hak untuk mengambil jatah ayahnya. Kalau andai kata ayahnya lebih dulu meninggal baru kakeknya, nggak ada jatah. Paham antum kan? Baik. Apakah piutang masuk perhitungan zakat mal? Ya, dihitung juga piutang antum. Itu aset kita kan? Total semua hasil-hasil, inilah di aset kita, piutang si fulan, hutang-hutang kita. Setelah dikumpulkan semua aset tambah piutang, kurangi hutang. Lihat berapa sisanya. Baru dikeluarkan 2,5%. Atau misalnya kali-kali belum bayar, kita bayarin atau cuma sekali? Setiap tahun itu akan dihitung. Sebelum dibayar itu kita setiap tahun kita bayar itu. Enggak dibayar maksudnya? Kenapa enggak dibayar? Jumlah utang itu sesuai nisabnya kan? Ya. Ya, kita bayar kan 1 tahun ini. Kan belum dibayar. Kalau kita masih bayar lagi zakatnya, misal itu terus itu. Kita belum membayar itu, kita dengan Andai kata harta tersebut nggak bisa antum pegang, nggak di tangan antum, nggak antum bayar sampai ketika dia bayar. Seperti misalnya uang antum ada di mungkin di jam sostek atau apa, nggak bisa keluar dia kan. Ketika nanti keluar baru antum keluarkan zakatnya. Andai kata hutang tersebut memang hutangnya jatuh tempo akan datang keluar, antum keluarkan terlebih dahulu. Andai kata nggak bisa antum, nggak jamin antum bisa menariknya, ya antum nggak bayar sampai kelak dia bayar. Wallahu ta'ala a'lam. bukan seperti cicilan rumah itu, apakah dihitung maju ke depan atau tetap Maju ke depan maksudnya apa? cicilan rumah masih 15 tahun dengan uang kita sekarang nggak akan cukup untuk melunasinya. Ya. Sementara uang kita ini sudah di atas nisab 85 gram emas. Apakah kita tetap mengeluarkan zakatnya ataukah menunggu sampai utang ini lunas dulu baru kita keluarkan zakat? Taib. Jadi utang itu juga berbeda-beda. Wallahu taala alam. Saya lihat andai kata memang hutang tersebut utang rumah antum, ya, memang antum telah ada budget untuk itu, misalnya antum punya gaji, ya, maka tetap antum keluarkan zakatnya. Ya, jangan sampai nunggu, oh masih banyak utang saya.
Kadang-kadang seorang pengusaha banyak kali utangnya, ya kan? Tapi juga banyak juga asetnya. Oleh karena itu kita melihat Allah Ta'ala alam itu yang antum mampu pegang itu yang antum keluarkan. Ya, ada piutang-piutang yang nggak jelas kapan dibayar, kapan nggak jelas. Ketika itu nggak usah antum hitung dulu. Yang ada sama antum, tapi piutang yang jelas akan jatuh tempo dan dia akan bayar, itu antum masukkan. Ya. Andai kata antum misalnya punya rumah sampai sekian miliar, kapan mengeluarkan zakat fitrah, nggak keluar kan? Maka tetap antum keluarkan. Itu antum bayar juga. Wallahu ta'ala alam. Orang tua saya sudah meninggal, mewariskan harta yang tidak seberapa. Sudah berapa tahun harta itu dibiarkan. Siapa yang berinisiatif membagi, selalu dituduh yang enggak dan dipastikan timbul fitnah. Apa yang harus saya lakukan? Menyatakan, menerangkan, menyampaikan kepada keluarga, ini harta wajib dibagi karena Allah yang merintahkan. Ya. Dengan segala macam bentuk keterangan. Jika enggak dibagi akan muncul fitnah. Andai kata generasi ini udah nggak dibagi, akan lebih parah generasi berikutnya. Andai kata nggak dibagi, lebih parah lagi secepatnya. Kewajiban, yakni keluarga jenazah setelah menguburkan jenazah, ya pertama kali adalah membayar hutang-hutangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menunaikan wasiatnya. Yang ketiga, membagikan hartanya. Jangan tunda lama-lama. Semakin ditunda, semakin runyam masalahnya. Boleh jadi ahli waris meninggal, akhirnya memiliki anak keluarga. Kelak anak-anak ini mau ngambil haknya, dijual paman-pamannya, ya kan? Maka cepat dibagi, diterangkan kepada mereka, ya, kumpulkan semua saudara dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Mana yang lebih baik? Berteman dengan teman non-muslim, perangai baik atau standar, ya, atau berteman dengan muslim namun perangai kurang baik, buruk? Yang lebih baik adalah mendakwahi muslim tersebut agar menjadi muslim yang baik. Adapun berteman dengan orang kafir boleh-boleh saja, dalam perkara muamalah boleh, kawan di kampus, kawan kerjaan boleh, berbuat baik pada mereka boleh, silahkan. Dakwahi mereka, silahkan, ya, beri mereka hadiah untuk menarik hatinya, silahkan. Tapi dari perkara akidah tentunya lebih baik orang yang muslim. Kondisi ini jujur mempengaruhi iman penulis. Jika tidak berteman, penulis merasa sangat kesepian. Di Tokyo ini, di Jepang ini kan insya Allah masih banyak teman-teman penulis yang lain, insya Allah. Enggak sama yang ini muslim ini, ada penulis yang lain insya Allah. Muslim yang lain insya Allah. Ya. Apa hukum atau opini Ustadz tentang chatting dengan teman perempuan? Kan jodoh harus dicari, iya. Meskipun masih belum memikirkan menikah saat ini. Kalau belum memikirkan nikah, jangan dicari-cari jodoh. Kalau udah mau menikah baru dicari. Nggak ada istilah pacaran, mengganggu konsentrasi, mengganggu segalanya, mengganggu, merusak agama. Kalau memang menikah, cepat menikah. Kalau enggak, jangan coba-coba dekat-dekat api, terbakar antum, bahaya. Ya, jangan nyala-nyalakan api tersebut, antum nyalakan, antum terbakar. Kalau mau nikah, segera nikah. Kalau enggak, jangan cari-cari. Ya, kadang-kadang antum harus fokus di kuliah, udah fokus aja dulu. Antum kayaknya anak enggak tahan lagi, segera menikah. Jazakallah khairan, wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita, ikhwan. Rahimakumullah, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya dalam Islam dalam menggunakan alat kontrasepsi, ya, dalam berhubungan suami istri? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mencegah kehamilan itu telah ada di masa Islam. Disebut dengan nama konsep al-azl, ya. Berkata Jabir bin Abdullah, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu kala melakukan azal sementara Quran itu sedang turun. Kalaulah perkara azal perkara yang terlarang, pastilah Allah akan terangkan kepada kami. Karena Al-Quran tidak melarang, menunjukkan bolehnya perkara ini. Apa itu azal? Azal adalah upaya seorang laki-laki untuk tidak mengeluarkan spermanya di kemaluan istrinya. Namanya azal. Jadi berhubungan dengan
alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Yang jelas pertama, hukum untuk mencegah kehamilan, ya, jikalah niatnya untuk membatasi kelahiran anak tanpa ada udzur syar'i dilarang. Ya. Pembatasan anak dalam Islam dilarang. Cuma 2 anak, cuma 3 anak dilarang. Kecuali ada udzur syar'i. Contohnya, yakni karena sang wanita sudah sulit untuk melahirkan, berisiko tinggi untuk melahirkan, dan seterusnya. Sehingga ketika itu harus dia cukupkan, ditutup contohnya. Jadi dibolehkan ketika ada udzur yang di dalam Islam disyariatkan atau dibolehkan. Kalau nggak ada udzur, hanya 2 anak saja, hanya 3 anak saja, ini adalah perkara-perkara yang menyelisihi agama Islam. Karena Rasulullah ingin agar umatnya ini banyak, ya, banyak dari sisi kualitas dan kuantitas. Berkata Rasulullah SAW, tazawwajul waludal wadud, nikahilah perempuan yang banyak anak dan yang memiliki banyak kecintaan kepada suaminya. Hal ini dikatakan Nabi ketika ada seorang sahabat yang bertanya, Rasulullah, saya menikah seorang perempuan tapi tidak memiliki anak dan tidak beranak. Mandul, kata Rasulullah, nikahilah perempuan yang memiliki anak yang banyak, yang memiliki kecintaan yang besar kepada suaminya. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Saya akan merasa senang, berbangga dengan jumlah kalian yang paling banyak hari kiamat. Ya, dan sekarang di antara bentuk cara-cara orang-orang kufar meminimalkan jumlah kaum muslimin adalah memprogramkan apa? Program keluarga berencana di negeri kaum muslimin. Subhanallah. Akhirnya akan berkurang jumlah mereka. Semakin banyak jumlah orang-orang kufar, boleh jadi 80% jadi 60, jadi seterusnya. Ya. Dan sekarang kesulitan orang-orang kufar adalah ketika perempuan mereka tidak mau hamil, tidak mau mengandung. Jadi akhirnya di negeri-negeri kufar mereka udah kebingungan. Di mana kebingungannya? Gak ada perempuan yang mau hamil, gak ada perempuan yang mau mengandung. Berat bagi mereka. Karena itulah kita dapat sebagai negeri kufar memberi support yang besar. Yang mau hamil akan tanggung oleh pemerintah dan seterusnya. Ya. Ini karena faktor agama mereka. Subhanallah. Gak memiliki agama yang baik. Akhirnya mereka enggan punya anak dengan segala macam bentuk kewajiban-kewajibannya. Daripada melihara anak, bagus melihara anjing. Akhirnya anjing di mana-mana dipelihara. Subhanallah. Ini semua karena salah dalam beragama. Subhanallah. Oleh karena itu untuk membatasi jika tidak ada alasan dilarang. Tapi untuk mengatur nggak ada masalah. 5 tahun sekali silahkan, 4 tahun sekali untuk mengatur jarak karena kesibukan kuliah, kesibukan kerja boleh. Adapun caranya bagaimana, silahkan pakai alat kontrasepsi yang aman. Ya, bagi kedua belah pihak, yang aman, yang tidak mendatangkan mudarat dan kerusakan, yang pas dengannya. Karena nggak semua alat kontrasepsi itu pas dengan seseorang. Terkadang merusak siklus haidnya, ya, terkadang membuat dia menjadi kegemukan, membuat dia kering, kekurusan, bermacam-macam. Maka carilah yang sesuai, tanyakan kepada ahlinya. Bagaimana tata cara berdoa pada saat sujud dalam sholat? Apakah langsung berdoa setelah membaca sujud? Ya, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la berdoalah. Boleh dengan bahasa Indonesia, insya Allah itu pendapat yang paling kuat. Ya, mintalah kepada Allah semua kebaikan dunia dan akhirat. Bila di masjid di kota kami hanya satu, kemudian setiap sholat subuh jamaah di masjid menggunakan kunut. Sementara kami berpendapat tidak kunut. Apakah kami harus ikut kunut dalam rangka mengikuti imam? Sebagaimana pendapat Muhammad rahimahullah, ya, boleh seorang mengikuti kunut ketika imamnya kunut. Itu fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Bas dan fatwanya Syekh Shalih Utsaimin. Dan dalam hal ini ada khilaf. Sebagian mengatakan tidak, selama Anda meyakini itu bid'ah jangan dikerjakan. Sebagian mengatakan lihat keadaan, andai kata mendatangkan mudarat, kerusakan, Anda tidak kunut, dikucilkan dan seterusnya, maka berkunutlah. Ya, ada khilaf di sini. Syekh jawaban yang dijawab oleh Syekh Sulaiman Ruhaili, dia mengatakan kalau kita menganggap itu adalah perkara bid'ah, la ta'ata li makhluk, tidak ada kepatuhan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua pendapat di sini. Kalau mengikuti pendapat yang bolehkan ikut, silakan ikut, enggak ada masalah insyaallah. Apa nasihat Ustadz untuk seorang suami yang digugat cerai di pengadilan oleh istrinya hingga hakim menjatuhkan keputusan menerima gugatan cerai sang istri? Tentunya dikaji oleh hakim, tentunya dia akan dipanggil, ya. Boleh jadi suaminya nggak pernah mau datang, dipanggil oleh majelis hakim nggak mau datang, panggilan pertama nggak datang, panggilan kedua nggak datang, panggilan ketiga nggak datang 3 kali, ketua balu jatuh. Karena sang suami telah sepakat membaca sigat taklid ketika nikah. Tahu antum di buku nikah antum di ujungnya ada sigat taklid itu yang bukan daripada Islam.
jika saya berbuat ini kepada istri saya ini, maka sang istri saya melapor dan dia bayar, jatuhlah talak. Salah antum, kenapa dibaca? Ya, subhanallah. Hakim tidak sembarang untuk memutuskan perceraian. Biasanya laki-lakinya nggak mau datang. Tapi biasanya memang apa-apa yang diadukan perempuan tersebut benar, ya. Dia tidak memberikan hak aslinya dan seterusnya. Contohnya, bagaimana hak dan kewajiban suami istri tadi setelah jatuhnya keputusan pengadilan tadi? Andai kata telah jatuh talak, telah jatuh cerai, ya cerai. Ya, subhanallah. Karena dia memang sebenarnya cerai itu ada pada suami, bukan pada hakim. Cumanya suami telah mewakalkan kepada hakim. Dalam sigat taklik, andai kata istri saya seperti ini, dia melapor. Antum baca kan ketika nikah kan? Kok Anda nggak baca? Mohon penjelasan mengenai hukum-hukum dan proses khulu. Khulu ketika sang istri udah nggak bisa lagi hidup dengan suaminya. Andai kata hidup dengan suaminya, dia akan berbuat banyak dosa, tidak patuh kepada suaminya, maksiat kepada suaminya, menentang suaminya. Ya. Maka ketika itu dia meminta suaminya untuk menceraikannya atau berpisah dengannya. Maka suaminya mengatakan, "Oke, semua harta yang saya berikan ambil." Dia serahkan harta-harta suaminya, ya, yang diberikan kepadanya. Ketika itu jadilah khulu, berpisahlah mereka. Tentunya dalam pengadilan di Indonesia kembalikan kepada hakim, ya. Bagaimana hukum seorang wanita yang menjadi pemimpin dalam komunitas dengan lingkup yang lebih kecil seperti kota, wali kota, dan terbukti kemampuan teknis manajemennya cukup baik seperti wali kota Surabaya? Apakah boleh? Para ulama berselisih tentang bolehnya seorang wanita menjadi pemimpin, bukan pemimpin tertinggi, atau menjadi hakim. Sebagai ulama seperti Abu Hanifah membolehkan, tapi pendapat yang paling benar nggak boleh. Bertentangan dengan nas. Insya Allah akan ada laki-laki lebih baik daripada mereka. Ya. Bolehkah membentak istri karena tidak nurut? Memarahi istri hendaklah pada porsinya, ya. Dan mendatangkan manfaat. Andai kata menolak, andai kata mendatangkan mudarat, ya jangan. Ya, dan hendaklah kita senantiasa berlaku yakni baik sebagaimana Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik-baik. Ya, andai kata terkadang suami mengangkat suaranya dan dia ini menganggap mendatangkan kemaslahatan suaminya, istrinya akan tunduk kepadanya, enggak ada masalah. Tapi yang jelas Rasulullah SAW tidak menyukai laki-laki yang tidak baik kepada istrinya, ya. Bahkan Allah mengatakan kepada nabinya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Andai kata engkau kasar, ya Muhammad, keras hati, orang lari daripadamu. Suami kasar pun demikian. Hati-hati kita, ya. Bolehkah berpoligami tanpa sepengetahuan atau seizin istri? Hukum asalnya boleh. Karena enggak ada keharusan izin kepada istri dalam hukum Islam, bukan undang-undang kita. Tetapi andai kata dengan ini akan terjadi kemudaratan besar, dilarang. Maka antum timbang-timbanglah keadaan kemaslahatan. Ya, kadang-kadang muncul kerusakan lebih besar. Ya, lapor ke polisi, antum di penjara, kan kasus. Ustaz, bagaimana cara menasihati suami tanpa harus membuatnya tersinggung dan marah? Inilah trik yang harus selalu diupayakan dan dicoba. Mungkin dengan mendatangkan buku, mendatangkan kaset, dan seterusnya. Mungkin dengan cara, "Bang, saya ada buku lah, saya nggak ngerti, entah bagus tak gini, tolong baca dulu bang." Dia baca, oh bagus ya deh, akhirnya dapat hidayah. Mendatangkan kawan, dan seterusnya. Berbuatlah segala macam cara gimana sang suami itu mau menerima dakwah ini dan dia tidak merasa tersinggung, ya. Dicoba dengan cara yang lemah lembut, tapi suami tidak juga berubah. Dalam berdakwah, kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Mau merubah orang bukan kita. Siapa yang merubah manusia? Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita sudah semaksimal mungkin dia enggak berubah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan doakan terus-menerus. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah jenuh mendoakan pamannya sampai pamannya mau meninggal. Ya. Insya Allah mungkin suami Anda enggak lebih parah daripada Abu Talib. Ya, maka doakan, sabarlah dan sabarlah, berusahalah untuk menasihatinya dan menyampaikan. Andai kata dia belum terima, boleh jadi hari ini, boleh mungkin besok, atau lusa, atau setelah 2 tahun bersabarlah. Ya, wallahu taala alam.